Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa program studi biologi tahun 2020 Universitas PGRIA di Buwana, Surabaya akan mempresentasikan tentang praktikum difusi, osmosis, imbibisi, dan pergerakan protoplasma dari mata kuliah fisiologi tumbuhan dengan dosen pengampu Dr. Arif Yahya, SSI, MSI. Pada praktikum kali ini memiliki tujuan 1. Mengamati terjadinya imbisisi air pada biji kacang hijau dan kedelai. 2. Untuk mengetahui aktivitas siklosis pada sel hidup. 3. Mengukur kecepatan difusi metilen blue dalam larutan. 4. Menghitung tekanan osmosis sel dengan metode plasmolisis. Beberapa alat dan bahan yang perlu disediakan yaitu timbang berat biji yang akan digunakan untuk percobaan. Pastikan untuk mencatat keadaan awal biji mulai dari bentuk, warna, ukuran, tekstur, dan berat biji. Catat juga volume air dan volume biji. Masukkan biji-biji ke dalam air, tutup rapat dengan menggunakan plastik, dan diikat dengan karet gelang atau selotip agar tidak terjadi penguapan air. Untuk mengetahui berat atau volume biji, maka timbanglah kembali biji-biji itu. Bandingkan dengan keadaan awal. Amati perubahan-perubahan yang terjadi pada biji. Imbisisi merupakan masuknya air pada ruang interseluler dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Pada peristiwa perendaman inilah terjadi proses imbisisi oleh kulit biji tanaman tersebut. Proses imbisisi juga memiliki kecepatan penyerapan air yang berbeda-beda untuk setiap jenis biji tanaman. Bagaimana berat biji bisa bertambah dan kenapa air pada gelas beker berkurang? Imbibisi terjadi karena potensial air di dalam benih lebih rendah dari sekitarnya, sehingga air akan bergerak masuk ke dalam benih. Besarnya energi yang mengendalikan masuknya air ke dalam benih tergantung pada besarnya perbedaan potensial air tersebut. Melihat aktivitas pergerakan protoplasma. Protoplasma merupakan isi sel hidup yang dapat dipetakan atas sitoplasma dan nukleoplasma. Sitoplasma yaitu cairan yang terdapat di luar nukleus, dan nukleoplasma yaitu cairan yang terdapat di dalam nukleus. Beberapa alat dan bahan yang perlu disediakan yaitu ambillah daun elodea yang masih segar, letakkan pada gelas objek dan lihatlah dengan mikroskop cahaya. Perhatikan arah gerak kloroplas yang sebenarnya adalah gerak sitoplasma. Gerakan ini disebut siklosis. Terlihat pada video bahwa pergerakan protoplasma bergerak searah jarum jam. Beberapa alat dan bahan yang perlu disediakan yaitu difusi adalah perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi atau hipertonik menuju konsentrasi rendah atau hipotonik. Tuangkan air sebanyak 15 ml ke dalam cawan Petri. Letakkan cawan Petri di tempat yang datar yang telah dialasi dengan kertas milimeter atau juga bisa kertas yang telah diberi tanda garis dengan ukuran skala milimeter. Teteskan methylene blue dalam cawan Petri yang sudah berisi air tersebut, amati apa yang terjadi. Hitung menggunakan stopwatch berapa lama waktu yang diperlukan methylene blue untuk bisa menyebar secara merata dan catat sesuai dengan waktu yang tertera. Ukur juga diameter penyebaran methylene blue dan perhatikan apakah kadar perambatannya konstan atau tidak. Masukkan hasil data pengamatan ke dalam tabel. Pada percobaan difusi, methylene blue mengalami difusi sederhana, yaitu pergerakan acak molekul-molekul dari suatu daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Mekanismenya ialah saat methylene blue diteteskan ke dalam air secara spontan, molekul zat methylene blue menyebar ke seluruh air.
Metilin blue yang terlalu dalam air akan bergerak secara acak dengan konstan. Gerakan acak ini mendorong terjadinya difusi. Percobaan tekanan osmosis dengan metode plasmolisis. Beberapa alat dan bahan yang perlu disediakan yaitu langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menyiapkan 6 buah cawan Petri, kemudian tuangkan larutan sukrosa sesuai dengan molaritas yang telah ditentukan. Catat kadar larutan sukrosa pada tiap cawan Petri dan beri label. Iris setipis mungkin epidermis bawah yang berwarna ungu pada daun Reo discolor. Usahakan mengiris hanya selapis sel saja. Rendam irisan tadi ke dalam cawan Petri selama 15 menit dan jangan lupa untuk mencatat waktu mulai perendaman. Setelah selesai direndam, irisan tadi dilihat di bawah mikroskop. Hitung jumlah sel keseluruhan dalam satu lapang pandang dan hitung jumlah sel yang mengalami plasmolisis. Cari konsentrasi sukrosa yang mengakibatkan 50% dari jumlah sel epidermis daun Reo discolor mengalami plasmolisis. Keadaan tersebut disebut insipient plasmolisis. Osmosis adalah proses perpindahan pelarut dari konsentrasi rendah atau hipotonis menuju konsentrasi tinggi atau hipertonis. Dari percobaan tekanan osmosis cairan sel dengan berbagai konsentrasi sukrosa, dicari konsentrasi sukrosa di mana yang mengakibatkan 50% dari jumlah sel epidermis daun Reo discolor mengalami plasmolisis. Insipient plasmolisis terjadi pada larutan sukrosa dengan konsentrasi 0,2 molar sehingga tekanan osmotik dapat dihitung sebagai berikut. Diketahui potensial osmosis sel sebesar 4,97 atmosfer dan tekanan osmotik larutan sukrosa 0,2 molar teoritis sebesar 4,97 atmosfer. Dapat disimpulkan bahwa hasil potensial osmosis sel sudah benar karena bernilai sama dengan tekanan osmotik larutan sukrosa 0,2 molar teoritis. Diskusi imbibisi air pada biji. Pertanyaan pertama, bagaimana air dapat melakukan imbibisi ke dalam biji ditinjau dari struktur biji dan proses difusi atau osmosis? Air dapat melakukan imbibisi ke dalam biji dilihat dari struktur biji dengan cara air meresap ke dalam ruangan antar dinding sel, sehingga dinding selnya akan mengembang. Ada dua kondisi yang diperlukan untuk terjadinya imbibisi, yaitu adanya gradien dan adanya Afnier. Adanya gradien, potensial air antara permukaan adsorban dengan senyawa yang diimbibisi. Adanya Afnier atau daya gabung antara komponen adsorban dengan senyawa yang diimbibisi. Biji yang kering direndam dalam air. Air akan masuk ke ruang antar sel penyusun endosperm secara osmosis. Pertanyaan kedua, perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada biji yang telah mengalami imbibisi dan bagaimana kaitannya dengan proses fisiologi biji itu sendiri? Ukuran biji terlihat mengembang. Hal tersebut karena peristiwa meresapnya air ke dalam biji pada ruang interseluler dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kemudian terlihat pula terlepasnya kulit biji dan sebagian ada yang tumbuh radikula. Pertanyaan ketiga, jelaskan hubungannya imbibisi air pada biji dengan proses perkecambahan biji. Proses imbibisi air pada biji adalah proses masuk atau meresapnya air ke dalam biji ke dalam ruangan dinding antar sel sehingga dinding selnya akan mengembang. Benih atau biji yang menyerap air menyebabkan kulit pecah dan penyerapan berlangsung melalui seluruh permukaan kulit. Proses metabolik biji membutuhkan oksigen sehingga jika terlalu lembab atau kurang menyebabkan proses perkecambahan dapat membusuk. Pertanyaan keempat, bagaimanakah pengaruh lingkungan terhadap proses imbibisi air pada biji? Jelaskan dengan memberi contoh adanya imbibisi pada kondisi di alam atau hutan. Keadaan lingkungan seperti ketersediaan air dan kelembapan berpengaruh terhadap proses imbibisi air dan biji, karena air berfungsi sebagai penstimulir metabolisme dan sebagai pelarut dalam perubahan dan pengangkutan cadangan makanan kepada seluruh bagian tanaman, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, biji dari pohon yang berada di hutan dapat tumbuh karena adanya proses imbibisi, baik itu melalui air hujan ataupun embun. Diskusi difusi. Pertanyaan pertama,
Berapakah kecepatan rata-rata penyebaran KMNO4 saat konstan dan tidak konstan? Mengapa hal ini dapat terjadi? Kecepatan rata-rata difusi saat konstan adalah 0,061 mm per detik. Kecepatan rata-rata difusi saat tidak konstan adalah 0,112 mm per detik. Diameter yang konstan ditempuh pada akhir difusi atau hampir mencapai kesetimbangan. Hal ini terjadi karena pada saat akhir difusi, penambahan diameter sangat kecil, sehingga kecepatannya lebih lambat daripada proses awal difusi. Pertanyaan kedua, proses fisiologi apa saja yang dapat menggambarkan terjadinya difusi zat cair, padat, maupun gas pada tumbuhan? Terjadinya difusi zat cair pada proses fisiologi tumbuhan adalah ketika suatu zat yang masuk melalui dinding sel menyebar ke seluruh bagian sel dan siap diambil organel yang membutuhkannya. Terjadinya difusi zat gas pada proses fisiologi tumbuhan adalah ketika proses fotosintesis. Sedangkan terjadinya difusi zat padat pada proses fisiologi tumbuhan adalah masuknya unsur hara dan mineral ke dalam tubuh tumbuhan. Pertanyaan ketiga, apakah keadaan lingkungan dapat mempengaruhi proses difusi dalam tumbuhan? Iya, dapat, karena dalam lingkungannya terdapat suhu dan tekanan yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi difusi. Pertanyaan keempat, bagaimana terjadinya keseimbangan penyebaran metilen blue dalam larutan dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya keseimbangan tersebut? Keseimbangan penyebaran metilen blue dalam larutan terjadi akibat adanya gradien konsentrasi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan adalah konsentrasi, suhu, dan tekanan. Pertanyaan kelima, apakah setelah kesetimbangan tercapai dapat terjadi proses difusi lagi? Mengapa? Tidak. Merujuk ke pengertian difusi adalah gerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Setelah terjadi difusi, konsentrasi molekul-molekul tersebut akan sama. Jadi tidak dapat terjadi proses difusi lagi. Diskusi tekanan osmosis sel dengan metode plasmolisis. Pertanyaan pertama, bagaimanakah pengaruh suhu terhadap proses osmosis pada sel tumbuhan? Pengaruh suhu terhadap proses osmosis pada daun rhodiocolor apabila proses osmosis terjadi pada suhu yang tinggi akan menyebabkan epidermis pada sel cepat mengalami plasmolisis karena suhu yang tinggi dapat merusak struktur sel pada tumbuhan. Selain itu, suhu yang tinggi dapat mempercepat laju reaksi sel epidermis untuk mengalami plasmolisis. Pertanyaan kedua, apakah rumus PO yang digunakan berlaku untuk semua zat? Rumus PO tidak berlaku untuk semua zat, karena di dalam rumus PO terdapat M, yaitu kadar larutan penyebab separuh dari jumlah sel terplasmolisis. Selain itu, tidak semua zat mampu mengakibatkan 50% dari jumlah sel epidermis daun rhodiocolor. Pertanyaan ketiga, mengapa terjadi perbedaan jumlah sel yang mengalami plasmolisis pada sel yang direndam pada larutan sukrosa? Terjadi perbedaan jumlah sel yang mengalami plasmolisis pada sel yang direndam pada larutan sukrosa karena proses plasmolisis menggunakan berbagai macam konsentrasi sukrosa dan setiap konsentrasi memiliki daya plasmolisis yang berbeda. Semakin tinggi konsentrasi akan menyebabkan sel pada tumbuhan semakin cepat untuk terplasmolisis. Pertanyaan keempat, apakah yang dimaksud dengan insipien plasmolisis dalam percobaan ini? Insipien plasmolisis adalah banyaknya konsentrasi sukrosa yang dapat mengakibatkan 50% dari jumlah sel epidermis rhodiocolor yang dapat mengalami plasmolisis. Pertanyaan kelima, sebutkan metode-metode yang dapat digunakan untuk mengukur tekanan osmosis pada sel tumbuhan. Metode yang dapat digunakan untuk mengukur tekanan osmosis pada tumbuhan yaitu metode krioskopik atau metode titik beku dan metode tekanan uap. Berdasarkan keterangan tersebut, kami dapat menarik kesimpulan pada praktikum difusi, kecepatan rata-rata difusi metilen blue dalam larutan saat konstan adalah 0,061 mm per detik. Sedangkan kecepatan rata-rata difusi metilen blue saat tidak konstan adalah 0,112 mm per detik. Tujuan dari metilen blue tersebut berdifusi adalah supaya berada dalam keadaan setimbang. Pada praktikum osmosis, penghitungan tekanan osmotik menggunakan konsentrasi sukrosa 0,2 molar. Karena konsentrasi tersebut merupakan insipien plasmolisis di mana jumlah keseluruhan sel ada 210 dan yang mengalami plasmolisis ada 106 sel. Pada praktikum imbibisi, kacang hijau dan kedelai mengalami imbibisi. Hal tersebut ditunjukkan adanya perubahan warna, tekstur, ukuran, volume air sebelum dan sesudah perendaman, serta ada tidaknya radikula pada biji.
Pada praktikum pergerakan protoplasma terdapat gerak siklosis, yaitu pergerakan aliran protoplasma di dalam sel berupa gerak arus yang melingkar atau rotasi, dan gerak Brown yaitu gerak berpindah-pindah molekul-molekul atau partikel-partikel zigzag karena energi kinetik dari molekul-molekul atau partikel-partikel tersebut.